Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sadaqallahul adzim. Amma ba'du. Hadratul kiram, dumateng para alim, dumateng para kiai mbah yai, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua para masayih, akhinal kiram sedaya, derek-derek kula tergabung yang tergabung di dalam jamiah thariqah manapun, jamaah yang hadir baik di majelis maupun di YouTube, pengurus wabil khusus Aula Assalam Gumuk Mas Jember, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah inayah, hidayah, sehingga pada malam hari ini kita bisa dikumpulkan dalam satu cara, dalam satu acara ta'lim muta'alim kitab Al-Hikam, yang pada malam hari ini kami akan membahas terkait pasal kuburlah, tenggelamkanlah eksistensimu atau keakuanmu dalam hal apapun. Sebab Kanjeng Nabi sampun dawuh, yen manusia kabeh iku yang manusia semua itu menyandang status la haula wala quwata. Terus munculnya haul dan kuat itu semata-mata illa billah. Berarti wujudnya illa billah itu berupa haula wa quwata. Berarti haula wa quwata itu wujud sejatinya illa billah. Cuman kita manusia seringkali, manusia khususnya, seringkali bahkan setiap saat dan waktu ngaku kalau kita yang haula dan kita yang kaula. Kita yang punya daya upaya apapun atau kekuatan segi apapun. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Jawabannya mudah. Satu, karena kita tidak mengikuti, meneladani ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Yang kedua, berhubung kita tidak mengikuti, otomatis kita itu
terbuai, terseret, terbelenggu dengan sifat basariah kita. Akhirnya otomatis kuat keakuan kita dalam hal segala-galanya. Oleh sebab itu malam hari ini akan aku kaji tentang masalah bagaimana cara mengubur eksistensi kita itu, keakuan kita dalam hal apapun. Gimana caranya? Sebelum kami membahas di situ, niku wonten makalah 11. Izinkanlah kami meneruskan huruf hijaiyah yang malam hari ini kita sudah sampai pada huruf ro. Ro itu manjing datang Ar-Rahman, Ar-Rahim, atau Ar-Rauf, kasih sayang. Maksudnya apa? Dalam? Oh sampun. Sakniki sin. Oh. Zak sampun nggih. Alhamdulillah. Ngoten. Sin kita masuk dalam huruf sin adalah ada kaitannya dengan sifat sama. Sama itu pendengaran. Maha mendengar, al-basir, maha melihat. Sama atau mendengar, olehnya Allah mendengar itu tidak memakai telinga seperti kita makhluk. Tapi ketahuilah, kita jangan melihat telinga. Di dalam sama itu jenengan harus masuk ke latifahnya. Di situ innahu bikulli syai'im muhit, dilimputi Allah, dilimputi hidup. Terus bagaimana cara kita untuk bisa bertemu Allah di dalam sifat sama? Otomatis terlebih dulu harus kita kubur di bumi khumul, fil ardil khumuli, ing dalem bumi khumul. Keakuan kita yang merasa, kita yang mendengar suara itu. Apa bumi khumul itu? Bumi kehancuran. Artinya, fanakanlah keakuanmu dalam hal mendengar. Kalau kau yang mendengar, proses pemfanaan ini kalau sudah jenengan lampaui, maka dengan sendirinya akan muncul satu kesuburan di dalam hati jenengan, huruf sin, sama tadi. Maksudnya huruf sin sama itu yang maha mendengar, berarti sinten? Allah. Berarti Allah. Nah terus caranya saya untuk mengubur eksistensi saya dalam hal mendengar itu bagaimana? Kembalilah pada satu dawuh
la haula wala quwata illa billah. Sadarlah bahwasanya si makhluk manusia itu tidak punya daya upaya apapun, kekuatan apapun dalam hal mendengar khususnya. Statusnya berarti patung, berarti yang mendengar itu adalah Allah. Berarti di ahadno aku. Aku yang maksud di sini adalah gini, Pak. Tadinya kan aku makhluk, gitu. Setelah ini fana, nun vaksin diri, ini akhirnya diri siapa? Khalik, maksudnya Allah. Inilah proses namanya nafi isbat. Menghilangkan dan menetapkan. Pun. Jadi lewat huruf sin itu menggiring ruhaniyah untuk menafikan keakuan hamba dalam hal mendengar. Setelah itu muncul keakuan Allah dalam hal mendengar. Rumusnya, dalilnya la haula wala quwata illa billah. Jadi kuwata dalam hal sama mendengar itu wujudnya Allah. Saya ulangi, kuwata dalam hal sama mendengar itu wujudnya Allah yang disebut ana. Tadi saya katakan haula wa quwata iku wujudnya illa bil, wujudnya billah. Tinggal kita di situ yang muncul dalam hati, ana makhluk apa ana Allah atau khalik. Itu kalau kita memaksakan diri padahal diri belum fana, kok ana Allah? Jawabannya surat Al-Anbiya 29. Ana Allah itu muncul dengan sendirinya, Pak. Setelah kenafian ana makhluk, muncul dengan sendiri. Seiring berjalannya jenengan terus mengasah daripada sistem zikir rasa su'aul basirah ke bertemu melihat ainul basirah. Bon, itu huruf sin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sanjange wau katanya tadi ada beat nggih. Jadi ini nanti beat itu jenengan harus tahu maksudnya beat itu bagaimana. Lebih-lebih yang sudah pernah masuk di thariqah mutabaroh, di beat jenengan tentang kaifiyah, caranya bagaimana
meletakkan la ilaha illallah sebagai zikir jahri dan la ilaha illahua sebagai zikir khafi atau zikir siri. Itu bahasa baiat itu menakutkan, kayaknya menakutkan, ditalkin, dijanji, bahkan ada yang memakai fenomena jenengan iki dibungkus kain kafan lah, kan nggih nggih, jenengan jekni sadar, jek eling, biar ingat suatu saat kita akan meninggal. Tapi konteks baiat secara hakikat itu adalah ngelingke, mengingatkan, menyambungkan talinya ruh jenengan pada Allah yang selama ini telah terputus. Hubungan jenengan kali Allah langsung hablum minallah. Kan ada dua, Pak. Ada hablum minan nas, ada hablum minal. Mohon dipahami niki, Pak. Saya nggak mau muter-muter no sampai ndak. Jujur kami tidak mau memuter-muterkan sampan seperti khimar gulungan gandum. Jadi khimar tak saya kasih pasangan itu, lehernya saya pecut, muter, gilingani supaya muter untuk ngilim gandum. Dari sini lagi, sini lagi. Itu artinya muter-muter. Saya tidak seperti itu. Hablum minan nas itu hubungan antara jenengan dengan sesama. Rasulullah niku nas apa bukan? Nas toh, nas. Mana hal-hal yang ada kaitannya dengan hablum minan nas? Apapun, Mbak. Apapun yang ada kaitannya di dalam hukum syariah, semua itu hablum minan nas. Mengapa kita harus patuh perintah Allah di dalam hukum syariat? Biar tidak ada kesenjangan sosial antara si A dengan si B. Coba kalau tidak patuh, maghrib si A nang masjid sholat, jenengan reminya nih lah piye? Jadi omongan orang ndak? Lah itulah nanti akan kesenjangan sosial, nggak baik. Mengapa kita harus patuh hukum syariat, mana larangan harus ditinggalkan? Sama, iku hablum minan nas. Lah hablum minallah, hubungan jenengan langsung pada Allah, tidak melalui manusia. Hablum minallah, hubungan jenengan langsung pada Allah. Berhubung di dunia harus ada wasilah. Apa wasilahnya? Proses hukum hakikat kemakrifat itu adalah sebagai penyambung ruhaniyahmu terhadap Allah. Apa wasilah jenengan? Sholat, itu wasilah. Makanya dalam surat apa Allah mewajibkan bagi hambanya, apabila ingin bertemu Allah harus cari wasilah.
Berarti lewat sholat itulah sebagai penyambung hati jenengan pada Allah. Minangka hablum minan nasi, dapat hablum minallah langsung di situ. Jadi kalau saya simpulkan, jenengan hablum minallah itu bisa terjadi di tengah-tengah hablum minan nas. Lah, talinya lah ini untuk bisa sambung pada Allah lewat sholat, jenengan buka di dalam surat Al-Baqarah 238. Wajib jenengan iki menjaga wassolatil wusta, wajib di tengah-tengah as-sholawah ay al-maktubah, di tengah-tengah jenengan jalankan sholat 5 waktu wajib. Yang penting lihat tembrikulah gak terputus. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta. Ini kiwas sholatil wusta jarang dibahas. Ternyata dengan sholatil wusta inilah ketika kita melakukan sholat maktubah yang diwajibkan ini, rohaniyah bisa bertemu pada Allah. Sebab hakikat atau tujuan kita sholat 5 waktu bertemu Allah. Mas, lalu ayatnya diteruskan wakumu lillahi qanitin. Terus kalau kau belum bisa terus lakukan sholatil wusta itu, nanti kau akan bertemu Allah. Akhirnya disebut qanitin ay khosyiin, disebut sholat yang khusyuk. Contoh kecil, padahal maksudnya bukan hanya di dalam alas sholawah saja, di luar aktivitas sholawah itu juga harus jenengan dahar, jenengan minum, jenengan apapun aktivitas itu harus bertemu Allah. Syarat untuk bisa bertemu Allah harus mengubur keakuan kita dalam kefanaan. Harus. Kalau tidak dilakukan itu nggak bisa, Pak. Masih aja muncul dalam diri kita sifat basariyah kuat itu nanti. Sifat basariyah kuat, udah Pak. Akhirnya Allah katakan yahjubuhum bi ilmihim au bi ibadatihim au amwalihim. Justru akmaliyah yang ada pada diri kita menghijabi ruhaniyah, memutus talinya ruhaniyah pada Allah. Bapak Ibu hadirin, jadi baiat itu adalah menyambungkan talinya ruh pada Allah yang selama ini mulai akil balik kita diputus oleh nafsu. Akhirnya kita selalu lalai di segala hal apapun, dikarenakan megahnya selain Allah yang tampil di dalam diri kita. Itulah namanya alhaakumut takasur. Jadi lalai sampai kapan? Hatta zurtumul makabir, sampai sedo. Ya udah, Allah sudah memberikan keterangan seperti ini tinggal kita bagaimana mengingat sisa umur kita yang masih ada ini tinggal berapa tahun. Saya yakin tidak ada yang tahu.
Oleh karena dirahasiakan Allah inilah, maka Allah dawuh wa anibu ila rabbikum. Lekas. Kembalilah kau pada Tuhanmu. Bisanya kembali, kita harus mengubur keakuan kita dalam kehancuran. Harus dihancurkan. Bon, itu sekilas baiat. Urusan mangki tempati di mana atau dilakukan di mana, saya ngikut pengurus mawon. Ngaten nggih. Bon.